Bab 364, Scarlet dikepung. 1. Semua klan Rohi memasuki formasi dimensi. Langsung dipindahkan ke berbagai tempat di alam rahasia. Beberapa dari mereka yang kurang beruntung diteleportasi kembali ke formasi jebakan yang baru saja mereka tinggalkan. Selain itu, ada yang melenceng jauh beberapa ratus meter dari marka aman yang ditinggalkan semua orang sebelumnya. Mereka bahkan tidak bisa berteriak. Tapi, jika cukup beruntung, masih ada kemungkinan untuk keluar. Tapi kalau diteleportasi ke binatang aneh yang kuat, bisa jadi ditelan langsung oleh binatang aneh itu. Karena Sira menggenggam tangan Devan, keduanya diteleportasi ke tempat yang sama. Namun, tak lama kemudian, alis halus Sira berkerut. Sebab, keduanya diteleportasi ke kawah besar. Terlebih lagi, ini adalah pusat gunung berapi. Di sekelilingnya, ada magma yang bergejolak. Tanah terdekat dengan keduanya berjarak ribuan meter. Di sini, di alam rahasia, gravitasinya 5 kali lipat dibandingkan di luar. Bahkan Devan hanya mampu melompat beberapa ratus meter dalam sekali lompatan. Dengan kata lain, bahkan Devan tidak mampu melompat keluar dari magma. Apalagi dia akan merasakan gelombang panas yang menyengat dari wajahnya. Suhu magma ini beberapa kali lebih tinggi dibandingkan magma normal. Bahkan belum terjatuh, jika terlalu dekat saja akan terpanggang. Satu-satunya kabar baik adalah keduanya diteleportasi ke udara. Tidak langsung terjun ke dalam magma, kalau tidak, mereka akan langsung mati. Kabar buruknya adalah tubuh mereka jatuh dengan cepat menuju magma. Segera, kamu akan jatuh ke dalam magma. Saat ini, mustahil bagi Devan pergi. Dia sedang memikirkan bagaimana cara keluar dari magma ini. Dia berpikir jika dia menggunakan aura pelindung tubuh untuk melindungi kakinya dan kemudian berlari di atas magma, dia mungkin bisa menahan suhu magma yang mengerikan, bukan? Saat dia memikirkan hal ini, Sira tiba-tiba menangkapnya. Dia mengira Sira akan melemparkannya ke lahar dan menggunakan dia sebagai tumpuan. Namun, meski digunakan sebagai tumpuan, Sira tidak akan bisa melompat keluar dari lahar. Tepat ketika dia berpikir, gelombang udara panas menerpa wajahnya. Tubuhnya terangkat tinggi. Sira justru mengangkatnya dan melompat ke lahar. Tentunya apa yang dipikirkan Devan, juga dipikirkan oleh Sira. Tapi Sira susah mempraktikannya. Dia menggunakan tenaga dalam tingkat Celestial Eternal untuk melindungi kakinya dan kemudian berlari di atas lahar. Daya apung magma sebenarnya sangat besar dan tidak akan membuatnya tenggelam sama sekali. Namun suhu permukaan magma juga sangat mengerikan. Magma biasa mungkin memiliki suhu beberapa ratus atau bahkan 1000 derajat, tetapi suhu magma di sini mungkin ribuan derajat. Bahkan aura pelindung tubuh tingkat Celestial Eternal tidak dapat menahan panas yang mengerikan sama sekali. Oleh karena itu, Sira tidak dapat menggunakan tenaga dalam untuk melindungi seluruh tubuhnya, melainkan hanya dapat menggunakan tenaga dalam untuk melindungi kakinya. Sis. Setelah kaki Sira menyentuh permukaan magma, ia langsung berteriak. Seakan tubuhnya akan hangus. Sepatunya sudah dibuang saat keluar dari perangkap formasi. Terlebih lagi, kalaupun ada sepatu itu pasti sudah menjadi abu sekarang. Devan diangkat tinggi-tinggi di atas kepala Sira, namun Devan masih merasakan gelombang panas yang mengerikan. Namun, Devan tidak menggunakan tubuh baja untuk melindungi dirinya sendiri. Toh, tidak ada kontak langsung dengan magma. Betapapun tingginya suhu magma, tidak akan menyulitkan Sira. Karena gravitasi tidak membatasi kecepatan lari Celestial Eternal. Dengan jarak ribuan meter, Sira berlari selama 1 menit penuh.
Wajah cantiknya sudah pucat, tapi dia tidak berani berhenti. Begitu dia berhenti, dia akan langsung ditelan lahar. Magma dengan cepat akan menghabiskan energinya. Akhirnya keduanya akan mati. Saat sudah berlari keluar dari magma, tubuh Sira jatuh ke tanah. "Nona, kamu baik-baik saja?" Devan pura-pura jungkir balik, bangkit, kemudian berlari menuju Sira. Dia menemukan bahwa kaki Sira sudah menghitam seluruhnya dan daging serta darah di telapak kaki sudah hangus jadi arang, sehingga memperlihatkan tulang-tulang di dalamnya. Kelihatannya sangat menakutkan. Banyak juga area di kaki dan tubuhnya yang lecet. Tentunya, tanpa perlindungan tenaga dalam, tubuh akan ikut terbakar oleh gelombang panas. Sebaliknya Devan tidak terluka sama sekali karena jaraknya cukup jauh dari magma. Saat ini, Sira mengejang kesakitan. Meskipun dia hanya berusaha melarikan diri dari magma dengan melakukan ini. Jadi dia melakukannya. Tapi dia tidak menduga akan sangat menyakitkan. Sebagai kebanggaan klan Drohi, dia pada dasarnya tidak pernah terluka. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup merasakan sakit seperti itu. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya yang kesakitan. Ketika Devan bertanya pada Sira, dia mulai menangis sedih. Devan tertegun. Sekarang, dia dapat membunuh Sira sepenuhnya. Tapi karena sudah menyelamatkan Devan, dia mengampuni nyawanya. Tapi klan Drohi lainnya tidak akan Dante lepaskan begitu saja. Apalagi Celestial Eternal Andarun harus mati. Memikirkan hal ini, Devan siap untuk langsung pergi. Namun, Sira memegang tangannya. Kemudian Sira memeluknya erat. "Biarkan aku memelukmu sebentar, sakit sekali." Sira memeluk Devan erat-erat, tubuhnya sedikit gemetar. Tentu saja, meskipun Sira adalah seorang Celestial Eternal, dia sering sekali dimanja oleh keluarganya sejak dia masih kecil. Bebas menggunakan sumber daya apapun yang dia mau. Dia biasanya tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam latihan yang berbahaya. Termasuk pengalaman ini. Awalnya, dia diminta tinggal di sisi Mahatma Augur. Dengan perlindungan Mahatma Augur, pada dasarnya dia dapat melewati alam rahasia tanpa masalah besar. Namun dia merasa itu tidak seru, jadi dia meninggalkan Mahatma Augur bersama lebih dari 20 anggota klan dan menjelajahi alam rahasia sendirian. Devan menatap Sira yang alisnya berkerut dalam. Saat ini, dia menutup matanya rapat-rapat dan terlihat sangat kesakitan. Akhirnya Devan menghela nafas pelan. Sebenarnya, tidak ada kebencian antara Sira dan Devan. Lupakan saja, biarkan Sira memeluknya sebentar. Pelukan ini berlangsung semalaman. Alam rahasia ini juga memiliki siang dan malam. Namun, siang dan malam jauh lebih lama dibandingkan di luar. Ada lebih dari 48 jam siang hari. Dan 40 jam di malam pada hari. Devan tidak mengerti cara kerja alam rahasia ini. Dia hanya khawatir tentang Scarlet. Entah kemana Scarlet diteleportasi. Dengan kekuatan Scarlet, meskipun ia memiliki teknik tubuh lunak, ia mungkin tidak dapat menghindari semua bahaya. Tapi sekarang, tidak ada gunanya khawatir. Alam rahasia ini sangat besar. Tidak ada cara untuk menghubungi Scarlet. Satu-satunya cara adalah dengan mengukir tanda di batu. Karena menemukan Scarlet sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Ini juga merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh Scarlet. Karena dia memilih ikut masuk alam rahasia. Tentu saja dia sudah memperhitungkan bahaya yang akan dihadapi. Devan dengan lembut meletakkan Sira yang sudah tertidur ke tanah. Kemudian bersiap-siap untuk pergi. Kemungkinan besar keduanya akan menjadi musuh saat bertemu lagi. Bersambung.
Bab 364, Scarlet dikepung. 2. Meski hanya Celestial Eternal Andarun yang menghancurkan klan Sone, pembunuhan Devan terhadap anggota klan Drohi lainnya sepertinya tidak pandang bulu. Tapi bukankah anggota klan Sone juga tidak bersalah? Setidaknya, mereka yang ikut dalam rencana klan Drohi mencuri kunci alam rahasia harus benar-benar mati. Devan tidak tahu apa Sira berpartisipasi. Tapi kali ini dia melepaskan Sira. Lain kali, mungkin tidak. Devan menandai rutenya. Dia mengukir gambar daun satu persatu, berharap Scarlet melihat dan menemukannya. Adapun Sira, ketika dia bangun, dia menemukan bahwa Devan sudah pergi. Dasar bajingan, kamu meninggalkanku sendirian dan pergi. Hati-hati jangan sampai dibunuh binatang aneh. Sira sedikit marah. Bagaimanapun, Siralah yang menyelamatkan pelayan itu dari lahar. Tapi pelayan itu benar-benar meninggalkannya. Akhirnya, Sira terlatih-tatih pergi, bersiap untuk menemukan kakeknya. Alam rahasia ini memang terlalu berbahaya. Tidak cocok untuk petualangan seorang diri. Hari itu, boom, ledakan keras. Seorang tua memukul binatang aneh berkepala sapi dengan telapak tangannya, membunuhnya seketika. Itu adalah binatang aneh tingkat keempat, setara Master Celestial Eternal. Dan saat dewasa, kekuatan tempurnya sebanding dengan Celestial Eternal bintang 9. Namun terbunuh oleh telapak tangan lelaki tua itu. Itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan lelaki tua itu. Dia adalah Mahatma Augur klan Drohi. Dan sesudah orang-orang klan Drohi itu diteleportasi oleh formasi dimensi, kebanyakan dari mereka tewas terbunuh dalam alam rahasia. Tentu saja ada juga yang sangat beruntung karena diteleportasi langsung ke pasukan besar. Shosh! Sesosok muncul di depan Mahatma Augur dari udara kosong. Siapa? Melihat kemunculan sesosok manusia secara tiba-tiba, Mahatma Augur hampir membunuhnya dengan telapak tangan. Untungnya, dia tahu itu adalah pengawal Sira dan akhirnya membatalkan serangan tersebut. Apa yang terjadi? Di mana Sira? Mahatma Augur mengerutkan kening pada orang yang tiba-tiba muncul di depannya. Melihat Mahatma Augur, ekspresi senang tiba-tiba muncul di wajah pria itu. Tanpa diduga, dia diteleportasi kembali ke base camp oleh formasi dimensi. Benar-benar beruntung. Mahma, kita menemukan formasi dimensi. Sira berpisah dari kita demi menyelamatkan seorang pelayan, kata pria segera. Pelayan? Pelayan yang mana? Mahatma Augur bertanya-tanya. Itu adalah pelayan bernama Revan. Tidak, dia persis seperti gambar itu. Pria itu tiba-tiba melihat gambar kepala manusia yang dipasang di sebelahnya. Apa katamu? Ekspresi Mahatma Augur tiba-tiba memucat. Segera merobek potret itu dan berkata, kamu bilang, Sira ada bersamanya. Ya, tapi belum bisa dipastikan. Lagi pula, formasi dimensi itu acak, jawab pria itu. Devan, kalau kamu berani menyakiti cucuku, aku akan menghancurkan seluruh klanmu. Mahatma Augur meraung dengan sangat marah. Saat itulah dia bereaksi. Orang yang gemetar, Mahatma, kamu bilang dia Devan. Devan yang membunuh Celestial Eternal bintang 3 di klan Drohi. Dia tidak hanya membunuh Celestial Eternal bintang 3, dia juga membunuh Celestial Eternal Maya. Tubuh Mahatma Augur bergetar. Dia dengan cepat melepas batu jiwa di lehernya. Akhirnya menghela nafas ketika menemukan bahwa batu jiwa Sira masih dalam kondisi baik. Tapi pengawal Sira gemetar. Itu Devan, yang ternyata sudah membunuh Celestial Eternal Maya. Bukankah itu berarti ia setidaknya memiliki kekuatan Celestial Eternal bintang 7? Dan Sira,
hanya Celestial Eternal bintang 2. Tidak bisa dibiarkan. Anak itu jelas sangat kuat, tapi kenapa dia pura-pura jadi pelayan? Mungkinkah dia ingin mendapatkan tubuh Celestial Eternal Sira? Tapi dengan kekuatannya, dia bisa melakukannya dengan paksa, jadi kenapa pura-pura jadi pelayan? Atau apa dia punya fetis semacam ini? Pelayan memperkosa majikannya. Segera temukan Devan. Siapapun yang dapat memberikan informasi akan diberi hadiah 100 batu tera. Jika dia dapat melukai Devan, dia akan diberi hadiah 1000 batu tera. Dan jika dia dapat membunuh Devan, dia akan diberi hadiah 10.000 batu tera. Mahatma Augur memberi perintah. Sesudah mendengarkan perkataan Mahatma Augur, ekspresi semua orang menjadi panas. Batu tera sangat berguna bagi para pejuang. Itu dapat digunakan secara langsung untuk meningkatkan keterampilan mereka. Setiap batu tera setara dengan seorang wanita dari Istana Nirmala. 100 batu tera sudah cukup untuk mengangkat Omega Celestial ke alam Celestial Eternal. Apalagi 10.000 batu tera. Hanya dengan memberikan informasi tentang Devan saja bisa mendapatkan 100 batu tera. Apalagi sambil menjelajahi alam rahasia. Lagi pula, anggota klan biasa, meskipun mereka mendapatkan harta karun saat menjelajahi alam rahasia, mereka harus menyerahkannya terlebih dahulu kepada klan. Pada akhirnya, hanya sedikit yang bisa mereka dapat. Mungkin jika menjelajahi seluruh alam rahasia, seorang hanya akan mendapatkan selusin batu tera. Namun kini, mereka hanya perlu menemukan Devan dan bisa mendapatkan 100 batu tera. Dan jika bisa membunuh Devan, akan ada hadiah 10.000 batu tera. Seperti kata pepatah, hanya orang pemberani yang mendapat pahala besar. Untuk sementara waktu, banyak anggota klan Drohi yang mulai mencari keberadaan Devan. Kapanpun ada gangguan, akan mereka kalahkan langsung. Inilah kekuatan dari seorang Mahatma. Seorang master tingkat Mahatma, di antara keluarga kerajaan tingkat 7 mereka adalah seseorang yang dapat membuat seluruh klan gemetar hanya dengan menghentakkan kakinya. Dia ingin seluruh klan Drohi menangkapnya. Devan pasti akan mati. Tidak peduli siapapun, pasti akan mati. Tapi sayangnya dia belum bertemu dengan master tingkat Mahatma. Ini masih kurang seru. Tapi tentang harta mereka, Devan sudah merampas semuanya. Hanya dalam setengah hari, Devan mendapatkan ratusan batu tera dan 20 atau 30 formasi. Hal-hal ini saja sudah cukup untuk membuat keluarga kerajaan tingkat rendah meningkat pesat. Selama ini, dia mencari Scarlet. Sangat sulit menemukannya di alam rahasia yang begitu luas. Sedangkan untuk Scarlet, dia tidak beruntung sama sekali. Dia diteleportasi ke sarang sentinel oleh formasi dimensi. Ketika dia sadar, dia melihat setidaknya ada ratusan sentinel di sekitar yang sedang menatapnya. Para sentinel berkumpul di depan api unggun dan seekor binatang aneh sedang dipanggang di atas api unggun. Makanan sentinel ternyata seekor binatang aneh. Mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Oleh karena itu, kebugaran fisik mereka sangat baik. Apalagi mereka pandai membuat formasi. Sayangnya mereka tidak tahu cara berlatih. Namun bukan berarti kekuatan tempur mereka sangat rendah. Kebugaran fisik mereka memungkinkan mereka bertarung dengan binatang aneh tingkat pertama, kedua dan bahkan ketiga dengan tangan kosong. Selain itu mereka juga memiliki formasi dan senjata seperti busur dan tombak. Jangan meremehkan busur panah ini. Kekuatan materialnya lebih tinggi dibandingkan paduan titanium biasa. Jika ditembakkan dengan kekuatan pergelangan tangan yang besar, itu dapat menembus tubuh Omega Celestial sepenuhnya.
Jika itu adalah panah otomatis yang ada pada sebuah formasi, itu bahkan dapat membunuh Celestial Eternal. Scarlet tiba-tiba muncul. Jelas sekali, para sentinel juga tercengang. Setelah beberapa saat, kemarahan tak berujung muncul di wajah mereka. Melihat dirinya tiba-tiba dikepung oleh sekelompok sentinel, Scarlet langsung tidak bisa berkata-kata. Bersambung. Bab 365. Memenggal Kepala Sirah 1. Scarlet saat ini melihat betapa kuatnya sentinel ini. Meski klan Drohi bisa membantai mereka, tapi baginya, kekuatan sentinel masih tinggi. Scarlet sendiri mungkin berada pada level yang sama dengan anak mereka yang berusia sekitar 10 tahun. Mengandalkan teknik tubuh lunak, Scarlet masih bisa melarikan diri melawan satu atau dua orang. Tapi sekarang jumlahnya ratusan, mana mungkin bisa melarikan diri. Terlebih lagi, dari ekspresi sentinel, mereka sangat marah ada penyusup. Bagi mereka, penyusup adalah penjajah dan penjara. Kebencian tidak akan bisa mereka tahan. Para sentinel segera mengepungnya. Busur panah yang tak terhitung jumlahnya mengarah padanya. Gawat. Scarlet tidak tahu harus berbuat apa. Sekalipun tidak mengerti bahasanya, tapi mengerti maksud mereka. Melihat binatang aneh panggang yang mengeluarkan minyak dan harum, Scarlet merasa dia semakin dekat ke sana. Pada saat yang sama, Devan juga mulai bertarung dengan klan Drohi. Menggunakan marka, ia bisa dengan mudah mengetahui keberadaan klan Drohi. Jangan lengah. Selama menemukan Devan dan membunuhnya, kamu akan punya batu tera yang tak ada habisnya di masa depan. Siapapun yang membunuh klan Drohi harus mati meskipun dia bersembunyi di ujung bumi. Beraninya seekor kutu busuk dari dunia luar memasuki alam rahasia. Saat ini, anggota klan Drohi sedang panik mencari Devan. Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapan mereka. Bersembunyi. Devan tidak bersembunyi. Itu Devan, bunuh dia. Orang klan Drohi cukup bersemangat. Karena tidak ada alat komunikasi. Mereka masih belum tahu betapa mengerikannya Devan. Berita terbaru yang mereka miliki sekarang adalah Devan baru saja membunuh Celestial Eternal Maya. Celestial Eternal Maya hanyalah Celestial Eternal bintang 7. Di klan Drohi, Celestial Eternal yang kekuatannya melebihi bintang 7 jumlahnya banyak. Bahkan ada master tingkat Mahatma. Tidak takut sama sekali. Devan menemukan tim ini yang totalnya 50 orang. Pemimpin mereka adalah Celestial Eternal bintang 9. Ketika Celestial Eternal bintang 9 melihat Devan, rasanya seperti melihat harta karun. Devan, berlutut dan mohon padaku sekarang. Aku akan membuat kematianmu cepat. Celestial Eternal 8 pedang memasang ekspresi kejam di wajahnya. Meski seluruh klan Drohi kini menginginkan Devan, tapi alam rahasia itu besar. Tidak mudah untuk bertemu Devan. Saki bertemu dengan Devan. Ini berarti bahwa dia beruntung. 10.000 batu tera akan jadi miliknya. Benar, Devan, kalau kamu berlutut dan bersujud pada Celestial Eternal 8 pedang sekarang, kamu bisa mati dengan mudah. Kalau tidak, kamu akan disiksa. Klan Drohi lainnya juga terlihat bersemangat. Meski mereka tidak akan mendapat imbalan karena membunuh Devan, namun karena tahu, mereka harus terlibat, mereka juga akan dapat imbalan. Mereka memahami metode Saki. Orang ini suka memenggal kepala orang. Dikatakan bahwa dia hanya membutuhkan 8 tebasan. Bukan membunuh. Tapi untuk satu set lengkap menguliti, sampai mengambil tulang-tulangnya hanya dibutuhkan 8 pedang.
Jadi dia disebut Celestial Eternal 8 pedang. Intinya adalah orang yang dikuliti dan dihilangkan tulangnya tidak akan langsung mati. Bahkan dapat bertahan hidup untuk waktu yang lama, lebih tersiksa dari kematian. Jika Devan jatuh ke tangan Celestial Eternal 8 pedang, pilihan terbaik adalah segera bunuh diri, jika tidak, akhir hidupnya pasti akan menyedihkan. Kalian tebak berapa banyak pisau Celestial Eternal 8 pedang yang diperlukan untuk membunuh orang ini? Mungkin maksimal 10. Celestial Eternal 8 pedang saja hanya butuh 11 untuk menghilangkan tulang sentinel betina. Sesudah sentinel betina dihilangkan tulangnya, dia masih bertahan selama lebih dari 10 jam. Aku bertaruh 9 tebasan. Jelas sekali, orang-orang klan Drohi menganggap Devan sebagai daging yang akan dipotong dengan mudah. Semakin lama orang yang disiksa bertahan, semakin cepat pula gerakan pisau Celestial Eternal 8 pedang. Hus. Pada saat ini, master lainnya tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Satu lagi Celestial Eternal bintang 9. Celestial Eternal ini bernama Boti, tingginya 2 meter, dan otot-otot di tubuhnya terlihat lebih besar daripada otot-otot juara binaraga yang paling hebat. Seolah ototnya akan meledak. Di atas otot terdapat banyak pembuluh darah yang timbul. Celestial Eternal Boti. Celestial Eternal Boti ini lebih terkenal dari Saki di klan Drohi. Alasannya ada hubungannya dengan namanya. Celestial Eternal Boti ini menyukai pria. Menurutnya, pria sejati adalah pria kuat yang sangat macho. Hanya banci yang menyukai wanita. Kak 8 pedang, tunggu. Celestial Eternal Boti berkata, suaranya sekasar binatang buas. Celestial Eternal Boti, aku yang menemukan Devan duluan, jangan ikut campur. Celestial Eternal 8 pedang sedikit mengernyit. Jangan khawatir, Kak 8 pedang, aku tidak tertarik dengan 10.000 batu tera itu. Celestial Eternal Boti berkata dengan keras. Oh, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Celestial Eternal 8 pedang sedikit bingung. Hehe, kakak 8 pedang, apa kamu masih belum tahu aku? Anak laki-laki ini berkulit tipis, berdaging lembut, dan tubuh sangat berlekuk, jadi seleraku. Aku rela menukarkan dia dengan batu tera, kata Celestial Eternal Boti dengan mengerucutkan bibirnya. Sesudah mendengarkan perkataan Celestial Eternal Boti, banyak orang klan Drohi yang menelan ludahnya. Fetis Celestial Eternal Boti, semua orang sudah tahu. Jika Celestial Eternal Boti menyukai dia, mungkin anusnya akan rusak seumur hidup. Sangat menakutkan membayangkannya. Baik, Celestial Eternal 8 pedang sangat gembira saat mendengar ini. Mungkin perlu usaha untuk membunuh Devan sendirian. Namun jika Celestial Eternal Boti bergabung, 2 Celestial Eternal bintang 9, apa yang bisa Devan lakukan untuk melawan mereka? Kak 8 pedang, ingat, jangan lukai wajahnya, aku suka wajah kecilnya yang tampan. Celestial Eternal Boti berkata dengan penuh semangat. Mendengar percakapan keduanya, Devan merinding. Dia bahkan membayangkan bagaimana jika anusnya rusak. Gila, tidak tahan lagi. Devan memikirkan saja sudah membuatnya mual. Jika tidak tahan, lebih baik serang dia saja. Sepertinya kamu sangat menyukaiku. Jangan khawatir, sebentar lagi aku akan membuatmu puas. Celestial Eternal Boti melihat bahwa Devan justru berinisiatif menyerangnya. Dia tampak bersemangat. Tinju besarnya langsung menghantam Devan. Bang! Terdengar ledakan keras dan Devan langsung menangkap tinju Celestial Eternal Boti dengan telapak tangannya. Lalu, putar dengan kuat. Klik. Tangan Celestial Eternal Boti yang sangat tebal langsung patah. Ah, tanganku, teriak Celestial Eternal Boti. Saat ini,
Devan merasakan aura pembunuh datang dari belakangnya. Dia tahu bahwa Celestial Eternal 8 pedang sudah tiba. Celestial Eternal 8 pedang memegang pedang di tangannya. Jelas terbuat dari bahan khusus. Konon didapat dari alam rahasia, bahkan binatang aneh berkulit kasar dan berdaging tebal pun bisa dengan mudah dipotong. Kali ini pedang itu mengarah ke leher Devan. Dia bersiap untuk menggunakan teknik menguliti dengan 8 pedang miliknya. Tapi, tepat saat pedangnya hendak mengenai Devan, jari Devan terulur ke belakang dan langsung menjepit bilah pedangnya. Menghadapi serangan dua Celestial Eternal dari depan dan belakang, Devan langsung menahan serangan tersebut bahkan mematahkan lengan salah satu Celestial Eternal. Tidak, dia sudah melampaui Celestial Eternal. Pada saat ini, semua orang akhirnya bereaksi. Sayangnya, sudah terlambat. Devan menendang selangkangan Celestial Eternal Boti. Langsung membuat Celestial Eternal Boti terpental. Aduh! Celestial Eternal Boti mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Ini jelas sudah keterlaluan. Mulai sekarang, tidak lagi menjadi Celestial Eternal Boti, melainkan disebut Celestial Eternal Impotent. Pada saat yang sama, dia mengambil pedang yang sangat tajam dari Celestial Eternal 8 pedang. Mengetahui kekuatan Devan berada di atas Celestial Eternal 8 pedang tiba-tiba jadi takut. Bersambung. Bab 365. Memenggal Kepala Sirah 2. Dia segera memohon belas kasihan, Devan, jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberimu batu tera, formasi, dan binatang aneh yang kita bunuh, aku bisa memberikannya padamu. Haha, kalau aku membunuhmu, bukankah barang milikmu pasti jadi punyaku? Ucap Devan sambil tersenyum jahat. Celestial Eternal 8 pedang tiba-tiba gemetar dan matanya dipenuhi rasa takut. Kamu sangat suka mengguliti orang kan? Devan berjalan menuju Celestial Eternal 8 pedang dengan ekspresi dingin. Tindaknya sangat kejam. Tidak masalah kalau klan Drohi hanya membantai sentinel yang ada di alam rahasia. Tapi Celestial Eternal 8 pedang sudah keterlaluan karena tidak hanya membunuh sentinel tapi juga menggunakan pisau untuk menguliti mereka hidup-hidup. Oleh karena itu, Devan pun ingin dia merasakan sensasi terkelupasnya kulit dan tulangnya dikeluarkan. Gerakan pisau Devan sangat cepat dan tidak ada yang melihat jelas. Swoosh! Tubuh Devan seketika melesat melalui Celestial Eternal 8 pedang. Celestial Eternal 8 pedang aku hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup. Tapi apa dia baik-baik saja? Mungkinkah permohonan belas kasihannya terkabul? Devan tidak membunuhnya. Terima. Baru setengah berterima kasih. Celestial Eternal 8 pedang menyadari bahwa kulit di tubuhnya terlepas dan kemudian jatuh ke tanah. Termasuk rasa malunya. Melihat pemandangan ini, Celestial Eternal 8 pedang sangat ketakutan. Lagi pula, siapapun akan ketakutan setengah mati jika melihat seluruh kulit manusianya tiba-tiba jatuh ke tanah. Namun, hal ini belum berakhir. Kemudian, tubuh Celestial Eternal 8 pedang seperti kehilangan tumpuannya dan jatuh ke tanah seperti sebuah tumpukan daging busuk. Semua tulang di tubuhnya sudah tercabut. Celestial Eternal 8 pedang berteriak ketakutan. Dia dikuliti dan tulangnya dikeluarkan. Dia tidak merasakan sakit sama sekali. Namun ia hanya kehilangan kulit dan tulangnya, dan organ dalam serta organ lainnya tidak rusak sama sekali. 56,77%. Dengan kekuatan level Celestial Eternal miliknya, mungkin dia masih bisa hidup selama sebulan tanpa mengalami kematian.
Bukankah pisau Devan sangat cepat? Celestial Eternal 8 pedang saja masih membutuhkan 8 tebasan pedang. Namun barusan, dia hanya merasakan sosok Devan berkelebat di depan matanya. Lalu, dia langsung menjadi seperti ini. Adegan ini membuat semua orang takut. Celestial Eternal Boti yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, tahu bahwa dia bukan tandingan Devan. Ingin melarikan diri. Devan langsung melemparkan pedang di tangannya. Puff! Parang tersebut menembus bagian belakang kepala Celestial Eternal Boti. Celestial Eternal Boti mati. Dua Celestial Eternal bintang 9 yang melawan Devan gagal melewati 3 jurusnya. Namun karena Devan berada di atas Celestial Eternal, maka hal tersebut wajar terjadi. Tapi yang tidak bisa mereka pahami adalah Devan jelas masih sangat muda, kenapa dia memiliki kemampuan bertarung yang begitu kuat. Semua orang ingin melarikan diri. Devan tidak akan melepaskan mereka. Sosok Devan melesat dengan cepat beberapa kali. Hampir 50 orang klan Drohi dibunuh secara langsung. Lalu, merampas semua jarahan mereka. Ada ratusan batu tera dan puluhan formasi. Sebenarnya ada cukup banyak gigi sentinel. Sama seperti para pemburu serigala di masa lalu, sesudah membunuh serigala, mereka akan mencabut giginya dan menggunakannya sebagai hadiah. Jelas sekali, klan Drohi memperlakukan sentinel layaknya binatang buas. Klan Drohi membunuh sentinel. Kalau dia membunuh klan Drohi, masuk akal kan? Kakek, di mana kamu? Sira berjalan di lumpur dengan tongkat yang terbuat dari dahan pohon, merasakan sakit yang luar biasa di bawah kakinya. Celestial Eternal memang kuat, tapi bukan berarti tidak merasakan sakit. Daging dan darah di telapak kakinya benar-benar hilang, memperlihatkan tulang putihnya. Meski kakinya sudah dibungkus dengan dedaunan, air berlumpur akan meresap ke dalam setiap langkah yang diambilnya. Itu membuatnya merasa seperti sedang menginjak asam pekat. Gravitasi alam rahasia 5 kali lipat dari gravitasi luar. Coba pikirkan, berat badannya 5 kali lipat dari berat badan saat di luar. Setiap langkah yang diambilnya menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Saat ini, Sira sama sekali tidak terlihat seperti Celestial Eternal. Tapi seperti seorang gadis kecil yang terluka dan mencari kakeknya. Namun, Tuhan sepertinya tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Tiba-tiba, anak panah besar ditembakkan ke arah Sira. Untungnya, Sira memiliki kekuatan level Celestial Eternal. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap anak panah yang melesat. Dan membuangnya kembali. Puff! Beberapa sentinel langsung tertusuk anak panah. Namun, lebih banyak anak panah yang ditembakkan. Sira benar-benar tidak bisa menghindar, jadi dia hanya bisa menggunakan energinya untuk melawan. Panah yang ditembakkan sentinel sangat kuat. Namun masih sulit untuk menembus aura pelindung Celestial Eternal. Tinggal tunggu sebentar, nyawa Sira seharusnya tidak dalam bahaya. Tiba-tiba, sebuah anak panah yang sangat cepat melesat ke udara. Sira benar-benar tidak punya waktu untuk mengelak. Dia hanya bisa melawan dengan paksa. Namun, Sira sepertinya meremehkan kekuatan panah ini. Ini anak panah yang punya kekuatan formasi. Itu setara dengan panah ajaib. Daya tembusnya beberapa kali lipat dari anak panah yang ditembakkan langsung oleh sentinel. Puff! Tanpa terkecuali, tubuh Sira langsung ditembus. Untungnya anak panah tersebut tidak mengenai bagian vitalnya. Baru saja membuat melubangi perutnya. Wajah Sira pucat kesakitan. Dia terus menangkap anak panah yang datang dan melemparkan kembali untuk membunuh seorang sentinel. Wosh! Anak panah ajaib itu menyerang lagi.
Ditembak langsung ke kaki Sira. Kali ini tidak menimbulkan sebuah lubang, tapi memaku kakinya sampai ke tulang. Tubuhnya langsung ditembak. Dia merasa tulangnya seperti akan patah. Lihat Sira ditembak jatuh. Sentinel segera berkumpul. Sira hampir pingsan karena kesakitan. Tapi dia tiba-tiba terbangun. Dia tahu jika dia pingsan sekarang, dia mungkin akan menjadi makanan sentinel. Sira berdiri tegak. Kemudian dia bertarung dengan sentinel yang berada di dekatnya. Harus dikatakan bahwa efektivitas tempur Celestial Eternal masih sangat kuat. Dia membunuh belasan sentinel lagi. Namun, bahunya juga tertancap panah ajaib. Tidak banyak musuh yang punya panah ajaib. Tapi saat ini, dia tidak bisa apa-apa. Geram. Menghadapi panah biasa saja sudah kesulitan. Puf-puf. Tak lama kemudian, tubuh Sira dipenuhi anak panah biasa. Akhirnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan terjatuh. Namun meski begitu, sentinel di pohon itu masih menghujaninya dengan anak panah. Hampir mengubah Sira menjadi landak. Akhirnya berhenti. Sentinel datang ke Sira. Dia menikam dengan senjata di tangannya. Setelah menyadari Sira benar-benar tidak bergerak, baru sesudah itu dia rileks. Tapi Sira belum mati. Bagaimanapun, dia adalah Celestial Eternal. Vitalitasnya sangat kuat. Seorang sentinel datang membawa parang besar, sepertinya siap memengkal kepala Sira. Bersambung.